Ya, pemirsa, Anda kembali di Livestock masih bersama Pak Fahri dan juga Pak Joko. Kita ke Pak Joko terlebih dahulu. Pak Joko, apa yang harus diperhatikan masyarakat ataupun mungkin juga dari Dinas Perhubungan, Kepolisian, dan juga pemerintah Provinsi DKI Jakarta? Karena kalau kita melihat data, sebetulnya terjadi peningkatan untuk COVID-19 ini. Bahkan dari Gubernur DKI Jakarta pun, Anies Baswedan sempat menyebutkan bahwa sebenarnya kesadaran masyarakat ini semakin menurun karena mungkin melihat PSBB transisi ini sebagai sesuatu yang normal, bisa dikatakan seperti itu. Ya, tentunya kalau mau masyarakat nanti diharapkan beralih angkutan umum, angkutan umum yang disediakan itu adalah angkutan umum yang memang mengikuti aturan protokol kesehatan. Entah itu untuk di sarananya maupun untuk penumpangnya, penggunanya. Oleh sebab itu, para penggunanya pun ini harus mengikuti hal-hal yang berkaitan dengan protokol kesehatan, umpamanya wajib menggunakan masker. Kalau dia maunya agak ragu, ya udah ditambah aja perisai muka atau face shield. Kemudian ya memang tidak begitu berdasarkan, tapi kalau dia berdempetan, ini tentunya ya harus menggunakan lengan panjang umpamanya. Bagi bis-bis umpamanya, kalau dia katakanlah satu derek kursi itu 4, kalau memang mau diisi keempatnya atau kalau satu persatu nggak menjadi masalah sepertinya Perumdamri. Kalau dia harus 4 orang, nah antara kursi ini diberikan pembatas sehingga seperti halnya kereta bandara. Nah itu antar kursi ada pembatas juga ya, fiber, sehingga itu bisa menjamin juga gesekan atau sebagai pengganti jaga jarak antar penumpang. Itu jangan seperti itu. Dan untuk menarik juga, saya pikir bis-bis yang disediakan itu juga bisa untuk mengangkut sepeda umpamanya. Jadi umpamanya dari rumah tempat tinggalnya, kalau itu ada bis-bis yang disediakan kawasan-kawasan perumahan itu, nanti mereka bisa menaik sepeda, kemudian sepedanya akan kepada bus itu, kemudian pada sampai tujuan dia tidak usah mengganti angkutan lainnya, tapi cukup dengan sepeda yang ada. Ini mungkin menjadi daya tarik juga kalau menyediakan angkutan umum dari daerah-daerah kawasan Bodetabek, terutama kawasan-kawasan perumahan. Oke, ya, kalau untuk kereta, saya pikir memang cukup ketat ya untuk di KRL itu kan, cukup ketat. Tapi memang saya ingat kemarin kita diskusikan itu, jadi pengguna KRL itu sebenarnya ada 3 kelompok. Ada kelompok menengah ke bawah pendapatannya, ada yang menengah, dan kelompok atas. Nah mungkin yang kelompok atas itu sasarannya adalah mereka disediakan ya jemput bola lah ke kawasan perumahan yang ada. Dengan tarif katakanlah 25.000 masih mampu mereka. Tapi kalau yang menengah, mereka mungkin kalau diberikan angkutan bus itu disubsidi. Tapi yang kelompok bawah ini disuruh antri cuma masih kuat lah ya, dan mereka mau. Nah itu yang menggunakan KRL, sehingga kita dengan seperti ini pemerintah nanti bisa membagi segmennya pengguna angkutan umum di Bodetabek dengan bentuk-bentuk layanan yang berbeda-beda. Ya, berarti itu juga harus diperhatikan ya Pak Fahri, terkait juga dengan masyarakat yang mungkin ada di daerah yang tidak terjangkau dengan transportasi publik, seperti apa nantinya dari pihak kepolisian. Nah, kalau saya tanyakan ke Pak Fahri, tadi kan mungkin evaluasi dari polisi bisa jadi kesadaran masyarakat sudah meningkat terkait dengan protokol kesehatan. Tapi buktinya dari data COVID-19 yang setiap hari malah terjadi kenaikan. Kemudian juga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sempat menyebutkan kalau kesadaran masyarakat justru mengalami penurunan bukan peningkatan. Nah, apa kemudian yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian terkait dengan hal ini? Ya, kami dari pihak kepolisian sendiri kemarin sudah kita tetapkan bahwa di dalam operasi Patuh Jaya 2020 kali ini kita juga membantu sebagai gugus tugas COVID-19, kita juga membantu dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tertib mematuhi protokol kesehatan gitu. Dengan cara salah satunya adalah kita tetap mendirikan dan mengoperasionalkan checkpoint-checkpoint, Mbak. Jadi checkpoint-checkpoint ini memang seperti yang sudah pernah kita lihat bahwa sejak diberlakukannya PSBB pada wilayah Provinsi DKI Jakarta, pertama kali checkpoint didirikan oleh pihak kepolisian dari Polda Metro Jaya. Pada saat itu kita baru mendirikan sekitar 9 pos checkpoint gitu ya. Setelah itu kita kembangkan menjadi 33 pos checkpoint dan menambah lagi sampai 45 checkpoint gitu ya. Jadi kita melakukan upaya-upaya untuk melakukan 3 hal. Yang pertama adalah melakukan pembinaan penyuluhan di dalam checkpoint itu. Kita misalkan ada masyarakat yang tidak menggunakan masker, kita berikan masker.
kita tegur gitu kan. Terus yang kedua juga kita melakukan pengawasan pelanggaran PSBB, misalkan tidak menjaga physical distancing, termasuk juga tidak menggunakan masker. Yang ketiga juga kita melakukan penindakan. Nah, penindakan yang kita kedepankan pada saat itu dan sampai saat ini, yaitu kita melakukan penindakan secara represif non justisial, yang artinya kita melakukan penindakan dengan hanya menggunakan teguran, gitu ya. Makanya kita ada surat teguran. Mungkin masyarakat banyak mengira bahwa kita melakukan penilangan terhadap pelanggaran PSBB. Ternyata itu bukan, Mbak, gitu ya. Itu adalah teguran yang kita berikan kepada pelanggaran PSBB karena memang kita mengedepankan tindakan represif non justisial gitu. Nah, jadi upaya-upaya itu sudah kita lakukan sampai saat ini gitu ya. Jadi mulai dari peningkatan kesadaran masyarakat, dari mulai tindakan preventifnya sampai dengan preventifnya dengan melakukan patroli, membubarkan kerumunan masyarakat gitu kan. Juga menghimbau supaya masyarakat menggunakan masker dan sebagainya sampai dengan melakukan tindakan represif tapi sifatnya non justisial seperti itu. Ya, pasti kita harapkan dengan adanya upaya-upaya dari polisi itu bisa meningkatkan kembali kesadaran dari masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan. Dan tadi juga kita pesan juga dari masyarakat gitu ya Pak, semoga tidak ada klaster baru juga ya di transportasi publik ya. Jadi upaya-upaya dari polisi itu semoga benar-benar diterapkan dan juga pastinya kesadaran masyarakat juga terus meningkat. Pak Fahri, terima kasih sudah hadir bersama kami dan juga Pak Joko Setijowarno. Terima kasih juga sudah hadir bergabung bersama dengan kami dan pemirsa, Livestock masih akan kembali usai jeda.